Blackwell itu ngabisin R&D ya. Total perusahaannya nih R&D itu 12,9 miliar US dollar. Jadi hanya tahun kemarin aja dia ngabisin ratusan triliun rupiah untuk R&D. Kenapa? Ketika dia bisa keluarin chip yang lebih bagus lagi, contohnya seperti Blackwell, dia bisa jual di harga yang lebih baik lagi untuk menjangkau lebih banyak customer lagi. Sama seperti Apple, kalau dia bisa bikin iPhone tuh lebih tipis lagi, lebih canggih lagi, desain lebih bagus lagi, uangnya itu dihabiskan untuk yang namanya R&D. Nah, advertising itu juga jadi tempat untuk alokasi capital yang efisien sebenarnya. Contohnya seperti McD, seperti Coca-Cola. Mereka itu spending besar sekali ya. Dari zaman dulu Coca-Cola tuh spending billboard itu untuk brand building. Ini mungkin banyak pebisnis level bawah yang nggak paham seberapa kuat dari sebuah brand. Brand itu memiliki net tangible value yang justru paling tinggi. Kalau lu lihat pebisnis yang level ecek-ecek, itu mereka selalu fokusnya misalnya programmatic ads ya. Contoh iklan yang misalnya ada di Facebook, iklan Instagram, iklan-iklan yang tadi di YouTube. Itu mereka lakukan itu untuk mendapatkan result instan. Jadi mereka misalnya bayar Facebook 1 juta, mereka ekspektasi dapat customer 2 juta bayar mereka. Mereka untung 1 juta. Itu bukan yang dimainkan sama brand yang besar sekali ya. Brand yang besar sekali itu fokus untuk brand building. Jadi uangnya dipakai untuk build brandnya. Karena kalau orang sudah suka sama Coca-Cola, orang akan mau minumnya Coca-Cola terus. Walaupun harganya agak sedikit naik, misalnya contoh dari Pepsi, tapi orang akan pilih Coca-Cola. Karena mereka ingat kalau mereka bahagia itu Coca-Cola, ya warnanya merah dan mereka suka. Makanya kalau kita lihat, ya bahkan exchange crypto yang besar, itu mereka banyak sponsor misalnya di F1. Contoh misalnya exchange crypto juga ganti kan, Stable Center diganti, ya. Jadi Crypto.com Arena, hal-hal seperti itu adalah brand building. Contoh juga, ya perusahaan yang gue invest sendiri yaitu Holy Wings, mereka juga invest heavily di advertising. Makanya kalian pasti tahu, ya kalau Holy Wings itu bisnisnya apa, kalian pasti paham. Kalian pasti pernah lihat outlet-outletnya, ya dan kalian pernah lihat di sosial media. Oh viral gitu kan, Little Tiger. Klub di bawah umur 30 tahun. Itu semua adalah advertising. Jadi akhirnya kalau kalian mau cari entertainment, ya di malam hari, kalian nggak ke kiri ke kanan. Kalian tahu, oke, gue mau ke tempatnya Holy Wings. Kalau untuk yang marketnya mungkin lebih menengah ke bawah, kalian masuk ke Hell's Market. Kalau marketnya A+, kalian ke H Club di SCBD. Kalau misalnya kita lihat tadi, growth capex ya yang pertama. Kalau kita berinvestasi untuk capex seperti pembukaan outlet, itu top line-nya jelas ya. Jadi revenue-nya itu jelas. Sedangkan kalau kadang R&D dan advertising ini, kadang nggak kelihatan di depan mata. Kadang advertising bisa dibuang 10 tahun tanpa kelihatan hasilnya. Atau contoh misalnya R&D ya. Ini R&D ada contohnya sendiri nih di sebelah gua ya. Ini pasti nggak kelihatan, tapi ini ada air purifier di sini gua punya. Merek itu adalah Dyson. Jadi kalau kalian tahu Dyson itu apa? James Dyson itu prototipe bikin 5.200 prototipe yang gagal. Sebelum dia berhasil bikin Dyson yang pertama yang sukses. Jadi R&D-nya itu puluhan tahun. Nggak menghasilkan apa-apa. Selama 15 tahun dia coba, itu nggak ngasilin apa-apa. Ya. Makanya sekarang semua cewek ya mimpinya itu adalah punya hair dryer yang Dyson. Air purifier juga kalau lihat di kantor-kantor yang bagus itu adalah Dyson semua. Dan uniknya berbeda dengan growth capex ya. Kalau misalnya